Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sahrul Azam, NIM 1824032, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bea materai. Adapun poin pembahasannya yaitu yang pertama, dasar hukum bea materai. Yang kedua yaitu pengertian dan prinsip umum pemungutan bea materai. Yang ketiga adalah istilah dalam bea materai. Yang keempat adalah saat terutang bea materai. Yang kelima adalah objek dan bukan objek bea materai. Yang keenam adalah tarif bea materai. Dan yang ketujuh adalah cara pelunasan dan penggunaan bea materai. Dan yang kedelapan dan yang terakhir, sanksi pelanggaran bea materai. Kita akan membahas poin pertama dulu, yaitu dasar-dasar hukum bea materai. Di sini ada dua hukum yang digunakan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Dan yang kedua adalah PP Nomor 24 Tahun 2020. Terus yang kedua, poin kedua adalah pengertian dan prinsip pemungutan bea materai. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian bea materai adalah pajak atas dokumen atau pajak yang dikenakan terhadap dokumen untuk dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Terus yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam pemungutan bea materai. Yang pertama yaitu bea materai dikenakan atas dokumen, merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, suatu dokumen hanya terutang satu bea materai saja. Terus yang ketiga adalah rangkap atau tindasan yang ikut serta ditandatangani terutang bea materai. Terus di poin ketiga kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam bea materai. Adapun beberapa istilah yang sering muncul dalam materi bea materai. Yang pertama itu dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, dan kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Terus yang kedua adalah benda materai. Benda materai adalah materai tempel atau kertas materi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Terus yang ketiga adalah pemateraian kemudian adalah satu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Terus yang keempat yaitu tentang pejabat pos. Pejabat pos di sini adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Sebenarnya masih ada satu istilah lagi yaitu tanda tangan. Cuman tidak usah saya jelaskan ya. Terus kita pindah ke poin keempat, yaitu saat terutang bea materai. Bea materai terutang sejak yang pertama itu jika dokumen dibuat oleh satu pihak, yaitu pada saat dokumen diserahkan. Terus yang kedua adalah jika dokumen dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka terhitung pada saat dokumen tersebut dibuat. Yang ketiga adalah jika dokumen yang dibuat di luar negeri, maka terhitung sejak apabila digunakan di Indonesia. Terus di poin kelima yaitu kita akan membahas tentang objek dan bukan objek bea materai. Di sini objek dan bukan objek bea materai itu terbagi objek bea materai yang pertama itu surat perjanjian dan surat lainnya. Yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga itu surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek. Yang keempat, akta-akta yang dibuat oleh
pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang kelima, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka hakim. Yang ketujuh adalah surat yang memuat jumlah uang. Yang pertama itu yang menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Yang ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank. Yang keempat dan yang terakhir yaitu yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi dan diperhitungkan. Terus poin yang selanjutnya yaitu bukan objek bea materai. Yang pertama itu dokumen-dokumen yang berupa penyimpanan barang atau surat pengiriman barang untuk dijual dan lainnya. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Maksudnya di sini segala bentuk ijazah itu tanda tamat belajar seperti STTB, pendidikan, latihan, kursus dan penataran. Terus yang ketiga yaitu tanda terima gaji, pensiun, uang tunjangan dan lainnya. Terus yang keempat adalah tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara. Yang kelima adalah kwitansi untuk semua jenis pajak dan pembayaran. Yang keenam adalah surat gadai. Terus kita lanjut ke poin berikutnya yaitu tarif bea materai. Yang pertama itu ada tarif bea materai untuk 3.000 dan yang kedua adalah tarif bea materai untuk 6.000. Kita ke poin yang pertama dulu yaitu tarif bea materai 3.000 yang dikenakan atas dokumen seperti ini. Yang pertama itu surat yang memuat jumlah uang di bawah 1 juta. Terus yang kedua adalah surat-surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang nominalnya itu di bawah dari 1 juta. Terus cek dan bilet giro yang harga nominalnya berapapun. Terus yang poin kedua yaitu tarif bea materai untuk 6.000 yang dikenakan atas dokumen seperti berikut ini. Yang pertama itu surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat hibah, surat pernyataan. Terus yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Terus yang ketiga adalah akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat adalah surat-surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harganya di atas 1 juta. Terus poin ketujuh adalah cara pelunasan dan penggunaan bea materai. Yang pertama itu menggunakan benda materai yaitu menggunakan materai tempel atau kertas materai. Terus yang kedua adalah membubuhkan tanda materai lunas dengan mesin teraan materai. Yang ketiga adalah membubuhkan tanda materai lunas dengan teknologi pencetakan. Yang terakhir adalah membubuhkan tanda materai lunas dengan sistem komputer. Terus poin yang ke-8 atau poin yang terakhir yaitu tentang sanksi dalam pelanggaran bea materai. Di sini ada 2 sanksi. Yang pertama itu sanksi administrasi dan yang kedua adalah sanksi pidana. Kita ke poin pertama dulu yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi dijatuhkan apabila yang pertama, bea materai kurang atau tidak dilunasi sebagaimana mestinya, maka akan didenda administrasi sebanyak 200%. Terus yang kedua adalah jika melampaui masa izin yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan izin. Terus poin yang kedua adalah sanksi pidana. Di sini sanksi pidana dijatuhkan apabila pembuatan, pengedaran dan atau penggunaan materai tempel palsu dan atau bekas pakai dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.